Ayu Puspita, pemilik wedding organizer di Jakarta Timur dan adiknya bernama Dimas Haryo Puspo ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Ayu Puspita berperan sebagai pemilik wedding organizer di Jakarta Timur, sedangkan adiknya bagian koordinator dekorasi. Mereka mendapat dijerat pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. 3 karyawan lain bernama Hendra, Budi, dan Reva kini masih berstatus sebagai saksi. Selengkapnya, Tribuners akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald. Selamat siang. Ya, selamat siang Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Gerald, pemilik WO Ayu Puspita dan adiknya kini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan bisnisnya. Apa peran spesifik keduanya dalam tindak pidana penipuan ini? Ya, Rima dan juga Tribuners dapat silakan memang bahwa pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara ini telah melakukan serta terhadap Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer dengan juga karyawannya yang diketahui bernama Dimas, dan mereka berdua ini Ayu dan Dimas langsung ditetapkan terkait dengan tindak pidana penggelapan dan juga penipuan. Mereka dijerat pasal 372 KUHP dan 378 KUHP. Dapat diketahui berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, ini diketahui bahwa Ayu berperan sebagai pengawas ataupun pemilik murni daripada wedding organizer yang dikelolanya, sementara tersangka Dimas ini berperan membantu Ayu dalam menjalankan bisnis yang syarat dengan penipuan ini, di mana memang tersangka Dimas ini diketahui memang berperan menghasut ataupun membujuk para calon pengantin untuk membayar dan mentransfer uang DP yang nantinya akan dipergunakan untuk operasional daripada wedding organizer ini. Rima. Ya, Gerald, kemudian apa modus yang digunakan para tersangka dalam menawarkan jasa wedding organizer ini? Ya, Rima dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa pihak polisian juga masih terus menelusuri modus-modus terkait dengan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Puspita beserta dengan adik sepupunya bernama Dimas ini. Diketahui salah satu modus yang ditemukan ataupun didapati pihak polisian dari keterangan Ayu Puspita dan juga Dimas serta hasil penelusuran barang-barang bukti, alat-alat bukti lainnya yang telah dilakukan aparat dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Ini diketahui bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan Ayu Puspita dalam menjalankan bisnis WO tipu-tipu ini adalah dengan menawarkan promo yang cukup murah. Dengan harga cukup murah ini para calon pengantin bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik daripada WO lainnya. Misalnya dari keterangan salah satu korban ini diketahui bahwa Ayu Puspita dan juga Dimas ini menawarkan paket berupa bonus 14 jutaan makanan dengan membayar uang tunai ataupun paket sebesar 130 juta rupiah, yang ternyata memang paketan ini dengan Dimas berperan sebagai penghasut daripada calon pengantin ini akan meminta uang DP dibayarkan lebih awal dan dibayarkan secara berkala dan secepat mungkin, tapi ternyata memang uang yang sudah diterima ataupun yang sudah dibayarkan ini tidak dipergunakan untuk menjalankan ataupun menyediakan layanan sesuai kesepakatan, hingga ini yang dinyatakan ataupun ditelusuri pihak polisian sebagai modus terkait dengan penggelapan dan juga penipuan yang dilakukan Ayu dalam bisnis wedding organizer-nya. Rima. Ya, kasus penipuan WO milik Ayu Puspita ini sudah menjadi perbincangan luas begitu, dan bahkan ratusan orang juga sempat menggeruduk kediaman dari Ayu begitu. Gerald, sejauh ini ada berapa korban yang melaporkan kasus penipuan WO ini ke pihak kepolisian? Ya, Rima dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang bahwa korban yang mengaku menjadi ataupun dirugikan oleh wedding organizer milik Ayu Puspita ini masih terus bertambah. Memang hingga hari Senin 8 Desember 2025 ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menerima sedikitnya 87 laporan dari para korban yang mengaku merasa dirugikan dengan kerugian. Ini bervariasi mulai dari puluhan sampai ratusan juta rupiah.
Hingga Selasa 9 Desember 2025 kemarin, ini juga berdasarkan pantauan dari tribunjakarta.com di Polres Metro Jakarta Utara, masih ada sejumlah korban lainnya yang mendatangi untuk mengajukan ataupun membuat laporan terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Puspita dalam bisnis WO PTPP ini. Pihak kepolisian juga membuka kesempatan bagi korban-korban lainnya jika ada, ini bisa langsung melakukan ataupun membuat laporan ke kantor-kantor polisi sesuai wilayah mereka masing-masing, ataupun jika mau langsung melapor ini bisa ke Mapolda Metro Jaya dan Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk membuat laporan dan menyertakan barang bukti serta jumlah kerugian yang dirasakan masing-masing korban. Dan ini memang dapat diketahui selain juga calon pengantin yang menjadi korban, beberapa vendor juga sudah mendatangi kantor polisi untuk melaporkan terkait dengan kasus penipuan ini, karena ada beberapa vendor yang juga menyatakan bahwa upah mereka ini tidak dibayarkan oleh Ayu Puspita, sementara mereka sudah menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Rima. Ya, tadi Anda sebutkan bahwa selain pihak pengantin, ada juga vendor yang ikut menjadi korban dan kemudian melaporkan kepada polisi. Vendor seperti apa, Gerald, dan kemudian kerugian yang dialaminya berapa? Ya, Rima, dapat diketahui pada hari Selasa 9 Desember 2020 kemarin, ini ada salah satu vendor makeup artist atau MUA yang mendatangi Mapolres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan karena memang vendor MUA ini merasa dirugikan sebesar 33 juta rupiah karena setelah ataupun semenjak bulan November ini ada 14 acara pernikahan yang sudah dilakukan oleh vendor makeup artist ini. Namun dalam 14 kali dirinya menyelesaikan kesepakatan ini, tidak ada upah yang masuk sama sekali dari pihak Ayu Puspita. Sehingga korban yang diketahui bernama Anggi Novita ini, pemilik makeup artist ini, mengalami kerugian sekitar 33 juta rupiah. Dan atas kerugian ini juga Anggi Novita mengaku cukup kesulitan untuk mencari biaya tambahan karena memang yang bersangkutan ini ternyata juga dalam kondisi hamil dan sebentar lagi ini akan melahirkan. Dan berdasarkan keterangan dari vendor makeup artist yang menjadi korban dari penipuan Ayu Puspita ini, juga tak cuma satu vendor, tapi ada beberapa vendor-vendor lainnya yang juga mengalami hal serupa, di mana ketika mereka sudah melakukan ataupun menyelesaikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan, namun Ayu Puspita dan para stafnya ini tak kunjung membayar upah yang telah disesuaikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Hal ini yang akhirnya membuat para vendor ini juga akhirnya mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan terkait dengan penggelapan dan penipuan. Rima. Ya, Gerald, saat ini Ayu Puspita telah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Utara begitu, dan kemudian apa pengakuan Ayu Puspita kepada polisi? Ya, dapat diketahui Ayu Puspita dan juga tersangka kedua yakni Dimas yang diketahui sebagai kerabatnya ini juga memang masih terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan saat ini mereka ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Pihak kepolisian juga sudah membawa Ayu dan Dimas ini ke beberapa TKP di sekitaran Jakarta Utara dan juga di Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP lanjutan dalam rangka pendalaman terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan Ayu dan Dimas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menggali pendalaman terkait dengan beberapa hal dari Ayu Puspita yang memang pengakuannya ini masih terus didalami dan digali oleh pihak kepolisian, termasuk soal aliran dana dari uang yang diterima Ayu dari para calon pengantin. Ini polisi masih terus mendalami kemana sebenarnya uang yang diterima Ayu ini dipergunakan untuk apa, sehingga memang alirannya ini masih dalam penyelidikan dan pelacakan oleh pihak kepolisian, termasuk juga motif di balik aksi penipuan yang dilakukan Ayu dan stafnya ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman pihak kepolisian. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Gerald Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ini juga masih kita lakukan pemeriksaan terhadap para korban lainnya. Ada kemungkinan akan bertambah lagi laporannya, Pak? Karena mungkin mengingat juga banyak yang menjadi korban. Masih ada laporan-laporan susulan tentunya. Pak Sat, apakah sudah ada olah TKP lanjutan, dan kalau ada barang bukti apa yang diambil dari TKP, Pak? Ya, saat ini masih berlangsung titik melakukan pengumpulan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. Aksi dugaan penipuan ini sendiri sudah berlangsung berapa lama?
Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya. Sejauh ini tidak ada estimasi kasar, Bang? Untuk estimasi belum bisa kita sampaikan karena masih dalam perhitungan. Pak Kasat, kalau dari tersangka utama sendiri, alasan dia tidak menjalankan setelah dibayar itu apa sih Pak Kasat? Itu masih kita dalam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tadi berapa? Ya setidaknya estimasi kerugian itu berkisar satu korban antara puluhan hingga ratusan. Korbannya. Ya. Itu karena mereka gimana Pak? Selain catering apa aja nih yang enggak? Ya ada item-item yang lain yang pada intinya tidak diadakan, padahal itu seharusnya sudah dibayar oleh konsumennya. Kalau vendor-vendornya udah dibayar juga belum Pak? Atau? Nah itu termasuk juga tadi ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar juga. Itu ada susulan. Jadi selain korban ini, selain konsumen juga ada juga dari pihak vendor. Kalau dari pengakuan tersangka, apakah uang yang sudah diterima itu sudah dipergunakan untuk hal lain atau gimana Pak Kasat? Ya itu lagi kita dalam. Pak Kasat, tapi untuk Nah, ya A selaku pemilik dia yang mengorganisasi semuanya, kemudian yang D ini yang berperan aktif juga membujuk pada para korban untuk menambah jumlah DP-nya. Oh berarti sih. Ada beberapa lokasi yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan olah TKP. Apakah termasuk kantornya yang di Jakarta Timur Pak Kasat? Ya itu nanti. Tak hanya calon pengantin, vendor penyedia jasa yang bekerja sama dengan wedding organizer Ayu Puspita juga menjadi korban penipuan. Salah satunya bernama Anggi Novita, pemilik vendor make up artis yang telah bekerja sama dengan Ayu sejak tahun 2022. Pada Selasa 9 Desember siang, Anggi melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara setelah pembayaran jasanya tidak kunjung dilunasi oleh WO tersebut. Anggi merugi puluhan juta karena pihak WO Ayu Puspita tidak membayar upahnya dalam belasan acara pernikahan terakhir. Anggi mengungkapkan selama 3 tahun terakhir dirinya bekerja sama dengan WO milik Ayu Puspita. Pembayarannya selalu lancar. Namun sejak Agustus 2025 ia mulai merasakan kejanggalan. Pembayaran yang seharusnya dilakukan maksimal seminggu setelah acara justru molor berhari-hari tanpa penjelasan yang jelas. Anggi mengungkapkan selama ini ia berkomunikasi terkait kerjasama dengan pihak WO Ayu Puspita hanya melalui admin. Akan tetapi belakangan ini ia kesulitan menghubungi pihak internal karena banyak admin yang mendadak resign. Anggi menambahkan keterlambatan pembayaran ini membuatnya ikut terdampak secara finansial. Ia bahkan harus menolak tawaran job dari vendor lain karena tanggalnya sudah terlebih dulu di-booking oleh WO Ayu Puspita. Sebelumnya, polisi mengungkap peran penting Ayu Puspita dan adiknya berinisial D dalam praktik penipuan WO. Ayu Puspita berperan sebagai pemilik wedding organizer di Jakarta Timur, sedangkan adiknya bagian koordinator dekorasi. D disebut aktif membujuk para korban agar terus menambah pembayaran uang muka atau DP. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso mengatakan D yang bekerja sebagai staf koordinator di WO milik Ayu Puspita berperan signifikan dalam meyakinkan korban agar mentransfer uang lebih banyak dengan berbagai alasan. Menurutnya bujukan tersebut berjalan seiring dengan modus yang kerap digunakan oleh Ayu, yakni menawarkan paket promo dengan harga lebih murah. Setelah korban tergiur, D kembali menghubungi untuk meminta tambahan pembayaran dengan dalih pelunasan vendor, booking tempat, atau penambahan fasilitas. Padahal sejumlah fasilitas yang dijanjikan tersebut tidak pernah disediakan. Adapun motif penipuan ini diduga karena faktor ekonomi. Hingga kini Ayu Puspita dan D masih ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Mereka dapat dijerat dengan pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dana penipuan. 3 karyawan lain yakni bernama Hendra, Budi, dan Raifa masih berstatus sebagai saksi. Menyampaikan update atau perkembangan kasus yang melibatkan salah satu wedding organizer. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab
dari semua kegiatan. Kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk 3 orang lagi yang kami amankan masih pemeriksaan mendalam karena kami saat ini masih mengumpulkan barang bukti, kemudian masih memeriksa banyaknya korban atau pelapor yang mencapai jumlah 87 orang. Ini masih running, belum semuanya kami selesaikan pemeriksaan dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Pasal yang dikenakan Pak Kapolres? Pasal yang dikenakan yaitu pasal 372 dan 378 yaitu penipuan dan penggelapan atau penggelapan. Untuk kerugian apakah sudah diketahui? Masih menghimpun karena ini kan ada 87 yang mengaku sebagai korban. Ini kan baru sebagian yang kami periksa. Nanti setelah terhimpun semuanya tentunya akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak Kapolres, penegasan Pak Kapolres, ini 2 tersangka A dan D apakah berstatus suami istri atau gimana Pak Kapolres? Bukan, A dan D statusnya owner dan pegawai. Tapi tidak ada hubungan keluarga Pak Kapolres antara ada yang Tidak ada. Pak Kapolres izin kalau untuk motif Pak sudah di Masih pendalaman, ini kan masih belum selesai ya. Masih belum selesai, tentunya motifnya yang pasti ekonomi, kebutuhan ekonomi. Ya. Untuk yang bersangkutan berarti masih ditahan di sini, apakah dilimpahkan atau gimana Pak Kapolres? Saat ini masih di sini, kami nanti tetap akan berkoordinasi dengan Polda karena ada beberapa TKP lintas wilayah yang tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim tentang detailnya, kerugiannya, yang pasti bervariasi. Tidak hanya catering, tapi ada beberapa item dari perlengkapan resepsi itu yang tidak terpenuhi oleh pelaku. Ya. Pak Kapolres, nantinya jika misalnya ada korban yang mau lapor lagi, apakah masih diterima atau gimana Pak Kapolres? Kami tentunya menerima setiap warga negara yang melapor ke kita akan terima, kita akan teliti apakah berkaitan secara langsung atau tidak. Untuk hari ini ada penambahan laporan nggak sih? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.